selesai, semua syarat dipenuhi, dibawa ke Mendagri, tiba-tiba anak tersebut dibenarkan. Padahal syarat-syarat sudah dipenuhi. Terus terang saya bingung melihat ada kejadian ormas seperti itu. Saya bingung. Saya tadi juga melihat saudara ahli ada mengatakan ada beberapa penerapan hukum yang saudara ahli juga bingung. Saya ingin bagaimana supaya tidak bingung bisa memahami kejadian ini. Tadi Bapak Jabri bicara soal prinsip ultimum remedi. Saya ingin ada sedikit penjelasan yang lebih detail tentang suatu pelanggaran prokes yang sudah dikenakan denda, yang sudah dikenakan denda, lalu dipidanakan dengan pasal hasutan, pasal 160 KUHP, atau dipidanakan yaitu dengan pasal atau dipidanakan dengan pasal lain atau undang-undang yang lain. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana penerapan ultimum remedium itu harus dijadikan sebagai suatu pegangan di dalam aturan prokes yang sudah dimulai? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang namanya pelanggaran pidana atau tindak pidana itu kan ada dua, ada mala in se dan mala in prohibita. Kalau mala in se kita nggak bisa ngomong lagi, walaupun terhadap tindak pidana yang kecil-kecil itu kan diupayakan proses di luar yang dinamakan alternative dispute resolution. Jadi walaupun ada hukum pidana, tapi kalau cuma pukul memukul dan lain sebagainya udah selesai begitu saja. Kira-kira begitu. Padahal penganiayaan dan lain sebagainya tidak justified. Ini saja masih bisa didekati dalam sudut non pidana, non penghukuman, ya, damai dan lain sebagainya. Apalagi kalau pelanggaran. Jadi pelanggaran tersebut menjadikan sanksi pidana pasti menjadi jalan akhir. Ketika jalan lain tidak bisa ditempuh lagi, untuk paling tidak misalnya bagaimana mengembalikan tertib sosial masyarakat. Bagaimana membuat pelanggar itu patuh dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sanksi non pidana bisa diterapkan dan yang menerima sanksi tersebut juga patuh misalnya, ya maka kita bicara untuk apa lagi ada sanksi pidana untuk kasus itu. Bukankah yang namanya perspektif kita bukan penghukuman yang balas dendam, tapi lebih pada bagaimana merestorasi. Makanya orang mengatakan restoratif justice. Kalau misalnya semuanya didekati dari hukum pidana, semua yang malah in prohibita tersebut, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu karena akan banyak sekali. Misalnya dalam soal prokes, kalau semua prokes itu pelanggaran prokes mau yang malah in prohibita itu mau didekati dalam hukum pidana semua, maka berdasarkan azas equality before the law dan azas diskriminatif, semuanya harus diproses demi menegakkan dua prinsip tersebut. Kan tidak mungkin, karena bukan itu tujuan dari hukum. Tujuan dari hukum itu tertib sosial. Jadi kalau manusianya sudah tertib, manusianya sudah patuh misalnya, untuk apa lagi dihukum? Apalagi kemudian ditambah pemberatan-pemberatan yang lebih tidak justified lagi. Saya mengatakan, jangankan pemberatannya, yang awalnya saja tidak justified karena rasanya dua unsur yang kausalitas saya sebutkan tadi susah terpenuhinya, yaitu menghalang-halangi dan tidak patuh. Kan harus dibuktikan apakah ada penghalang-halang dan tidak patuh secara nyata. Kedua, itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat itu secara material itu harus ada, memang terjadi akibat perbuatan tadi. Secara formil harus dinyatakan. Menurut pasal 10 tadi kan harus dinyatakan. Kalau dari sana saja susah kita membuktikannya misalnya, maka membawa ini ke ranah pidana lebih tidak penting lagi. Karena itu pendekatan non pidana, misalnya sanksi administratif, nasihat, peringatan dan lain sebagainya. Dan kalau itu dipatuhi, menurut ahli sudah lebih dari cukup untuk menegakkan order atau tertib sosial di masyarakat. Begitu. Terima kasih. Tadi Anda sudah bicara panjang lebar tentang equality for the law. Kemudian dalam penjelasan Anda tadi ada satu hal yang menarik. Anda sudah menyatakan bahwa diskriminasi hukum bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaan saya sama dengan apa yang saya tanyakan tadi kepada Dr. Nasir. Menurut pandangan Anda, secara ketatanegaraan, apa bahayanya bagi ketatanegaraan kalau penerapan hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum lainnya, ada diskriminasi? Kata lain, apa bahaya diskriminasi dalam penerapan hukum bagi ketatanegaraan Republik Indonesia yang kita ini? Silakan.
Secara pendek saya mengatakan adalah hancurnya negara hukum kita. Karena negara hukum kita adalah negara yang dibangun berdasarkan atas konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga prinsip-prinsip konstitusional, norma-norma konstitusi itu harus dijalankan dan harus mengejawanta dalam peraturan di bawahnya atau tindakan-tindakan negara selanjutnya. Jadi kalau misalnya itu tidak dilaksanakan, maka negara eksekutif mengkhianati prinsip-prinsip tersebut, bahkan bisa menghancurkan sendi-sendi negara hukum kita, rule of law kita, restart kita. Tapi itu kan konsekuensi yang seharusnya bisa dicegah. Bagaimana mencegahnya? Ya mencegahnya adalah lakukan penegakan hukum yang adil. Jadi penegakan hukum yang adil itulah yang akan bisa memperbaiki pelanggaran-pelanggaran seperti itu kalau memang sudah terlanjur terjadi. Kita dalam berbangsa dan bernegara maunya kita tidak ada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, kan begitu. Tapi kalau terjadi pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat, bahkan oleh negara sendiri, misalnya tadi pelanggaran terhadap prinsip diskriminasi, non-diskriminatif dan prinsip equality, maka proses penegakan hukum di sidang ini harus bisa menegakkan kembali prinsip tersebut. Saya kira jelas pendapat saya mengenai hal tersebut. Jadi sama sekali pengadilan tidak terhalang untuk menegakkan prinsip atau norma konstitusi, norma hukum yang sudah tercederai dalam praktek bernegara kita. Karena disinilah, di ruang pengadilan inilah kita mencari dan menegakkan kembali prinsip-prinsip tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih saudara ahli, luar biasa jawaban-jawabannya. Jazakumullahu khairan. Dari saya